Nih, proses hukum belum berjalan, penyidik belum berhasil menetapkan pasal apa yang paling cocok, masih ada penambahan penahanan. Tapi di luar sana ada beberapa YouTuber mengatakan Muhammad KC ini memang sudah dinyatakan bersalah dan macam-macam. Coba saya telepon dulu. Silakan Pak Puteh, langsung Pak Puteh. Wah, ini dia nih. Memang keluarga tidak mau kita bantu, Pak. Mereka ketakutan. Jadi kita sedang melakukan pendekatan selanjutnya. Jadi ketakutan ini memang sengaja ditanam. Jadi dari hasil briefing kita hari ini, politik identitas, mereka sudah mulai bangun sekitar 4-5 bulan yang lalu ya. Mereka mau melakukan seperti mereka lakukan di pasca pemilihan periode kedua gubernur di Anies sama Ahok ya. Yang pertama kan Anies menang, kemudian mereka lakukan politik identitas. Di sana dikatakan siapa yang milih Ahok mayatnya tidak ditanam, ini itu dan melebar kemana-mana. Hari ini mereka melakukan yang sebaliknya ya. Tapi dari hasil analisa kita, semua persoalan di Republik ini mereka akan goreng. Mereka memang mencari terus apapun, dan mereka sudah tentukan operator-operator di lapangan ya. Kami sudah data operator-operator di lapangan, nggak perlu diinfo ke sini. Tapi kami tinggal tunggu beberapa surat lagi supaya Galarua saat bertindak class action kita tidak menyalahin hukum di Republik ini. Ya. Nanti gerakan kita jadi banci ya. Jadi mohon maaf teman-teman, dimohon sangat bersabar. Ada beberapa surat kita belum selesai, tapi secara teknis kami sudah serahkan otoritas secara tertulis melalui lembaga ini kepada Ibu Mata Bukan Najwa untuk melakukan lobby-lobby kepada para tim lawyer dan masalah-masalah yang kita tanganin. Kami sebagai Galarua mengumpulin data ini akan kami serahkan kepada Ibu Mata Najwa dan Ibu Mata Bukan Najwa yang akan memberikan lawyer mana yang cocok untuk A, untuk B, untuk C ya. Cuman kita teman-teman para lawyer mohon sangat diperhatikan ya. Memang kami tidak mau Anda itu pro bono, tapi kita masukkan kita sesuai dengan porsi. Kami hanya ingin anak bangsa ini mendapat hak hukum yang sama, dan kita hari-hari ini sedang dibangun suatu politik identitas, goalnya 2024. Pada waktunya nanti ya ini terpecah belah dan akan lebih banyak orang tinggal di rumah, takut mengikuti pesta demokrasi di bangsa ini. Ini perlu didengar dengan baik. Jadi pihak kepolisian yang punya otoritas yang paling tinggi untuk mengelola keamanan dan kenyamanan anak bangsa ini untuk hidup di bumi pertiwi ini, ini mereka mulai menjual seolah-olah sudah lapor polisi ya. Kalau teman kita polisi, kita lapor lisan, itu bukan lapor kepada polisi, itu lapor kepada oknum. Hati-hati ya. Dan kami ya, dan itu buat laporan Pak, pemberitahuan. Ya pemberitahuan ya, tapi itu akan menjadi delik hukum sendiri yang kami akan lakukan dalam class action, sehingga ucapan-ucapan mereka itu mereka harus pertanggungjawabkan. Karena kalau itu merang dilaksanakan, ini aparatur penegak hukum sudah menyalahi. Ini menyalahi. Karena di mata hukum kita semua sama. Bahkan MKC aja sampai sekarang masih tersangka loh. Ya. Ini unik ya. Tapi di luar sana orang sudah bilang MKC sudah terbukti segala macam. Proses hukum aja belum berjalan. Ya. Ini kan lucu nih, proses hukum belum berjalan. Penyidik belum berhasil menetapkan pasal apa yang paling cocok,
masih ada penambahan penahanan. Tapi di luar sana ada beberapa YouTuber mengatakan Muhammad KC ini memang sudah dinyatakan bersalah dan macam-macam. Tidak segampang menetapkan MKC sebagai tersangka dengan menentukan MKC dengan pasal apa dia bisa dibesut untuk bisa menjadi pesakitan. Tapi ini sudah berjalan ya. Walaupun terlambat, kita lihat ya, pengacara mereka sudah mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh Pak Paul ya. Wah, sebenarnya kan terlambat banget ya. Tapi mereka sedang lakukan apa yang semua Pak Paul sudah sampaikan 1,5 bulan yang lalu ya. Baru sekarang mereka lakukan. Ya syukurlah ya. Ya syukurlah akhirnya mereka mau mendengar juga ya. Semoga yang kalian kerjakan itu bagian kalian. Kami akan mengerjakan hal-hal lain yang lebih besar ya. Tapi hari ini roh ketakutan itu mereka terus akan goreng ya. Setiap ada kejadian yang menyangkut kaum minoritas, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, mereka akan goreng. Dan mereka akan kirim pasukan-pasukan. Makanya saya kenal dengan Pak Iwan Setiawan, saya bersyukur ya. Kita akan buat satu gerakan real di lapangan. Kita akan memberikan semangat Pancasila kepada beberapa kelompok. Ini massal ya. Kita akan mulai di Pulau Jawa, kita buat pelatihan, kita lengkapi mereka dengan pasukan bukan berani mati ya, pasukan yang berani menghalau ya orang-orang yang tertindas ya. Kita bekalin mereka dengan identitas-identitas yang solid sesuai dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita rekrut mereka dari berbagai suku, ras, dan agama. Dan mereka yang mau Indonesia adalah dasar negara kita, Pancasila. Bahkan kalau kita hitung-hitung hari ini ya, kenapa tiba-tiba kok seperti kemarin lah ya, kita buka waktu link PH di link Pak Paul, kita coba mulai hari Senin, yang nonton kan sedikit sekali ya. Tapi kemudian setelah 9 jam, 10 jam, sudah 11.000 orang yang mulai nonton ya. Berarti mereka kemudian mengerti apa yang target kita lakukan. Tapi hari ini Pak Paul baru gubrak-gubrak sebentar, sudah berapa itu Pak Paul sekarang? Sudah 3.000. Jadi udah 2.200 ini. 2.500 ya. Ternyata ada beberapa teman kita di sini nggak boleh marah, harus dengan kasih. Jadi kasih yang macam mana, Bos? Ya, kasih kesempatan mereka terus menindas kita. Tadi kan sudah jelas, ada juga disampaikan teman kita, orang yang takut tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang bagaimana kita harus menerima, yang bagaimana kita harus memberi. Tapi lihat, sekarang begitu banyak kejadian dijepitnya anak bangsa ini, para sinode diam, mana yang bunyi? Ada yang bunyi nggak? Nggak ada lah. Nggak ada, Bos. Aras nasional ada yang bunyi nggak? Nggak ada. Jadi kalau Pak Paul bilang kemudian stop, kalian punya perpuluhan bagi gereja yang tidak melakukan diakonia, sah-sah aja. Karena yang kalian berikan itu untuk memperkaya oknum yang ada di gereja lokal kalian. Ya kan tidak ada pertumbuhan pertumbuhan rohani, karena pertumbuhan ekonomi pemimpinnya yang bertumbuh. Buktinya apa? Sekarang ini apa yang mereka bisa lakukan pasca COVID ini? Coba tanya gereja-gereja besar itu, apa yang mereka lakukan kepada jemaatnya? Ya mereka melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Jemaatnya ya emangnya gue pikirin. Makanya kalau hari ini Pak Paul sampai punya mimpi di akhir tahun ini bisa 2.000 satu hari kita bagi nasi bungkus. Ternyata nggak gampang juga, uangnya ada, orangnya kagak ada loh saudara. Jadi lucu nggak ini? Uangnya ada nih, Pak Paul sudah siapkan uangnya. Ini kita sudah 2 bulan ini bobol. Bobolnya apa? Uang ada, yang bagi nggak ada. Orang yang mau banyak tapi tidak sesuai SOP. Mana bisa? Kita bukan semangat sesaat, ini semangat terus menerus. Setiap hari di tempat berbeda. Kita bukan mau dijadikan restoran bagi mereka.
uang mereka cari untuk merokok, hidup foya-foya. Waktu makan datang ke kita. No, SOP-nya jelas. Jadi kalau kemudian Pak Jimisun di lapangan banyak memaparkan, bertanya, jangan salahkan Pak Jimisun. Pak Jimisun semata-mata ingin supaya engkau lakukan pekerjaan memberi orang makan itu terus-menerus. Bukan hanya satu hari, bukan hanya sesaat. Jadi itu otoritas yang diberikan Pak kepada Damaris kepada Pak Jimisun untuk cek, untuk menyampaikan sehingga hal ini semua berjalan dengan baik. Tetapi kami Galarua belum bisa berbuat banyak katanya. Sudah bisa berbuat banyak tapi mana? Kita masih dalam proses administrasi. Tetapi kita sudah bergerak. Semua data kita sudah siapkan. Jadi ini unik. Begitu ini selesai, ini bom atom yang kita buat ini. Kenapa? Ibu Mata Najwa sudah siapkan, bukan Mata Najwa sudah siapkan ini. Yang untuk ini lawyer mana, malah saya bilang, Pak, Bu, jangan saya yang nego tarif. Karena saya enggak paham, jangan nanti jadi masalah lagi. Ibulah yang nego tarif dengan teman-teman kita yang bersedia membantu kita untuk class action. Karena ini bukan keluarga kita secara darah, tapi kita satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, tapi kenapa harus orang yang dari luar sana? Mereka bersuara supaya mereka tidak terjadi seperti yang dialami MKC dan sebelumnya, seperti Pak Dermawan yang ada di Bandung sana. Mereka tidak bisa berapologet secara sportif. Karena apa? Ada tekanan. Dan tekanan ini kan nyata, saudara. Setelah ada tekanan, kita diklik. Tidak bisa bergerak kali, dibungkam. Tapi di sebelah sana masih ada bunyi, mereka bangga. Untung dikasih makan tinja sama Pak Jenderal NB. Kalau enggak, sudah makin parah itu nyanyinya macam-macam. Tengok, sudah seperti begitu dihina, mereka masih bangga. Mereka nggak tahu waktu kemarin Bapak Presiden kita ke sana, ke luar negeri, ada begitu banyak para petinggi negara bisik-bisik. Oh ini ya Presiden yang kemarin Jenderal Bintang 2 kasih makan tinja kepada rakyatnya. Ini lebih unik. Saya banyak mendapat informasi. Di sela-sela Bapak Presiden ditepuk tangan orang, ada yang berbisik-bisik. Ini toh orangnya yang rakyatnya dikasih makan tinja oleh seorang Jenderal Bintang 2. Jadi kenapa? Karena ada suara dari kita-kita ini. Saya sangat rindu sekali ya teman-teman. Percayalah ya, pekerjaan ini besar dan tidak gampang, penuh resiko. Tapi seperti Pak Paul katakan, kalau nggak kita siapa lagi nih? Karena 2024 sudah sangat dekat lagi. Kita bukan orang politik, tapi kita mau semua rakyat aman. Jangan gara-gara politik kita diberangus. Hak kita sebagai warga negara dikebiri, diperkosa hanya untuk kepentingan sesaat 2024. Itu kita sudah alami di DKI. Saya KTP keluarga tinggal kita di Cakung, tapi kita saat itu nggak bisa bergerak untuk pilkada kemarin. Kenapa? Kita terkurung. Kita semangat tapi tidak bisa kita nyebrang mengikuti pilkada itu. Karena apa? Sudah ada blok yang tersembunyi. Blok ini apa? Direkayasa. Makanya sekarang hasil analisa kita, ini politik identitas untuk 2024 mereka sudah start 4-5 bulan yang lalu. Tapi kemudian tengok, tiba-tiba Pak Presiden kita mulai menyita harta-harta orang-orang tertentu dengan simbol BLBI ya. Wah, ini mereka juga panas ya kan. Mereka juga mensupport kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa melebar kemana-mana. Ya, makanya kalau seandainya 212 jadi diizinkan berdemo di Monas, ini udah ketahuan banget dah. Nggak perlu lagi lah kita mikir, masa ada polisi, ada intelijen tidak bisa menganalisa kemana tujuan mereka itu berdemo. Untuk apa ada badan-badan kita, BAIS segala macam, tetapi hal yang seperti ini mereka tidak baca. Kita nggak mau loh badan-badan yang dalam tanda kutip milik negara ini dipermainkan.
atau dimiliki oleh orang-orang yang punya kepentingan tersembunyi 2024. Itu dulu Pak Paul, ini teman-teman banyak yang parkir ini Pak Paul. Oke. Bentar, ini ada yang menarik ya. Jadi ini sebelum ke Pak Cinggih nih, ini ada yang menarik ya, bahwa kalau memang ya 2024 ini ternyata kita masih ketakutan. Nah, saya yakin sekali mereka menang. Tapi kalau kita berani melakukan perlawanan hukum dengan keras, mereka akan pikir ongkosnya akan besar sekali. Dan mereka tahu kalau pertumpahan darah, mereka itu tidak ingin pertumpahan darah, saudara. Kenapa? Karena begitu ada pertumpahan darah, nanti kayak di Irak, kayak di Syria, langsung dijemputin satu-satu. Yang dijemput bukan Jokowi, bukan polisi, bukan tentara Indonesia. Yang jemput tentara dari PBB. Dijemputin satu-satu, cidukin satu-satu, kalau nggak tembak tempat. Mereka takut dengan pertumpahan darah. Ya. Dan itu langsung gagal aja. Indonesia langsung bubar, gagal mereka khilafah. Jadi kalau pertumpahan darah itu malah selesai itu khilafah itu. Tetapi kalau tidak pertumpahan darah, tetapi orang Kristen dan orang minoritas lainnya takut, Gavatar takut, Ahmadiyah Syiah takut, ya orang-orang Hindu takut, orang Konghucu takut, orang Buddha ketakutan. Mereka akan menang tanpa pertumpahan darah. Dan itu yang mereka inginkan, adalah intimidasi buat Anda semua. Itu yang mereka inginkan. Dan apapun agamamu, Anda akan kalah tanpa pertumpahan darah. Kalau pertumpahan darah, mereka justru kalah. Bukan kita yang pertumpahan darah, mereka yang menumpahkan darah, makanya dijemput sekalian sama PBB. Turun tangan langsung semua. Ya kan kemarin kita dengar kuliah Pancasila, hanya setengah jam mereka turun. Dari pangkalan militernya Cina dan Amerika, cuma setengah jam turun udah nyampe Indonesia, selesai Indonesia. Mau punya apa? Indonesia mau bisa ngelawan apa? Nggak bisa. Dan mereka mengharapkannya adalah kemenangan tanpa pertumpahan darah. Tapi dengan apa? Dengan intimidasi. Nah, itu yang mereka mau tuh begitu. Nah, ini dulu nih, Pak Cin.